البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan terakhir tentang apa indak ya Alif? Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada keseluruhan jin dan manusia. Jin dinamakan jin kenapa? Hendak ya Ismail. Kenapa kok jin dinamai jin? Atau pokoknya gitu? Atau ada kesesuaian antara lafaz dan maknanya? Jin dinamakan jin kenapa? Karena tidak terlihat. Jadi mana kita mendapatkan kesesuaian ini? Karena dalam bahasa Arab kata yang di situ ada huruf yang tersusun dari huruf jin dan nun itu adalah apa? Menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat. Jin, jannah. Kemudian apa? Janin. Janin ya enggak kelihatan, masih di dalam perut. Sesuatu yang enggak terlihat, yang jelas. Jannah itu melindungi apa? Kebun, ya sesuatu yang apa? Dipagar misalnya untuk kalangan Arab sebagaimana dalam hadis-hadis. Kebun-kebun mereka ya ada apa? Ada temboknya. Berarti sesuatu yang enggak terlihat di balik tembok tersebut. Demikian pula jannah secara istilah syar'i yaitu surga. Ini juga kita belum melihatnya. Jadi kata jin dan nun atau suatu kata yang tersusun dari jin dan nun menunjukkan apa? Asalnya sesuatu yang tidak terlihat. Makanya jin dinamai dengan jin maknanya tadi. Sekarang manusia dinamakan dengan insan. Kenapa? Kenapa manusia dinamai insan? Indak Zakaria. Karena terlihat, nampak, ya kan, jelas. Diambil dari kata apa? Inas, dari anasa inas. Baik. Dan ini pendapat yang lebih kuat akhwani fillah daripada pendapat yang lain yang mengatakan likathrati nisyani, karena banyaknya lupa. Sebab di sini insan hamzahnya dulu, hamzah nun kemudian sin dari anasa. Anasa melihat. Ya, dan memang apa? Sangat sesuai dengan makna asal dari jin. Kalau jin tidak terlihat sedangkan manusia terlihat. Faedah ini kemarin kita ambil dari siapa? Indak Hudzaifah. Sumber marajiknya. Sehingga seorang kuat, tidak hanya katanya. Dari siapa Talha? Imam Al-Azhari dalam Tahdzibul Lughah. Kitab ini akhwan, termasuk kitab yang sangat bagus dalam mengetahui makna-makna dasar dalam bahasa Arab. Dan Azhari qawi, ya, qawiyun fil lughah. Kuat dari sisi lughah.
Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada keseluruhan jin dan manusia. Dalilnya apa? Indah Humam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Taib. Dalil yang lain? Syahrul. Yang menunjukkan beliau diutus kepada keseluruhan jin dan manusia. Nah, kemarin sudah. Apa Kasya? Taib. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-'alamin yaitu apa? Al-jinnu wal-ins, jin dan manusia. Taib. Siapa yang menafsirkan ini? Al-'alamun, al-jinnu wal-insu. Naam. Indak Abu Zaid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Taib. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa aftaradallahu ta'atahu ala jami'is tsaqalain. Allah wajibkan untuk taat kepada Rasul atas keseluruhan tsaqalain, yaitu al-jinna wal ins. Naam, ai al-jinna wal ins. Nah, kenapa jin dan manusia dinamai dengan tsaqalain, Ahmad? Karena kedua makhluk itu diberi pembebanan. Naam, taib sesuatu yang dibebankan kepada mereka berupa takalif. Li'annahuma naam uthqala bit takalif. Diberi pembebanan. Naam. Yang lainnya ada yang mengatakan apa, Arid? Kenapa jin dan manusia disebut tsaqalain? Naam, lithiqalihima bidzunub, karena beratnya dosa-dosa mereka. Naam, juga dikarenakan mereka membuat berat bumi ini. Naam, dan yang lainnya. Tapi yang naam aqrab tadi, li'annahuma uthqala bit takalif. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai sekalian an-nas, yaitu jin dan manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kalian secara keseluruhan. Qala wa akmalallahu bihiddin. Dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengannya agama ini. Maknanya ikhwan, ay atammallahu din bima awhahu ila rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama ini dengan apa-apa yang telah Allah wahyukan kepada rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan al-kamal ismun lijtima'i ajza'in wa abghadin wa ab'adin al-mawsuf. Nah, yaitu suatu dinamakan sempurna, ikhwani fillah, yaitu ketika terkumpulnya bagian-bagian yang disifati secara keseluruhan menjadi sempurna, yang mencapai puncaknya, puncak kebagusan. Berarti tidak butuh lagi tambahan.
Nah, dalam makna tadi ya akhwan, yang disebutkan dalam istilah lughah, al-kamal ismun lijtima'i ajza'i wa ab'adil mausuf, yaitu suatu penamaan yang menunjukkan tergabungnya semua bagian-bagian yang disifati. Demikian pula agama ini, karena agama terdiri dari rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, na'am, perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, ketika semua itu telah terkumpul secara keseluruhan, maka disitulah tercapai kesempurnaan. Nah, tercapai kesempurnaan. Oleh karena itulah turun ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sempurnanya Islam ini ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Sehingga tidak turun keterangan bahwasanya agama sempurna itu di awal-awal Islam, tapi di akhir-akhir Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan syariat secara bertahap sesuai dengan kondisi umat. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada' baru turun ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang masyhur, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Nah, di haji wada sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa hari? Nah, yaitu sama bithalathatin wa thamanina yauman. Bicara turunnya ayat akhwanifillah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dengan jarak 83 hari. Karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah haji wada, ikhwan, ini turun di Arafah. Sehingga sangat jelas diketahui dalam tarikh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan apa? Apa Muhammad? Nabi kita wafat di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Nah, di bulan Rabiul Awal. Sehingga dari bulan Dzulhijjah, nah, tanggal apa? Tanggal 9 sampai tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nah, berapa itu? Berarti dihitung 83 hari. Nah, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kesempurnaan agama ini, akhwanifillah, selain ayat yang sangat jelas ini, yang sampai orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab pada sebagian riwayat. Nah, mengatakan seandainya ayat ini turun kepada kami ma'syaral Yahud, lattakhadna dzadzikal yauma 'idan. Maka sungguh akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id. Ini orang-orang Yahudi karena tahu ini merupakan ayat yang sangat menggembirakan yang tidak mereka dapati pada apa? Pada syariat mereka. Nah, pada Taurat tidak ada penegasan kalau Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan bagi mereka agama mereka. Nah, makanya akhwanifillah banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan hidayah untuk kita berislam. Dalil yang lain diantaranya adalah pada surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allah katakan, dan kami turunkan kepadamu wahai Nabi Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai' sebagai penjelas untuk segala sesuatu,
dan sebagai petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud rahimahullah, unzila fi hadzal Qur'an atau anzala fi hadzal Qur'an kulla ilmin. Allah turunkan pada Al-Qur'an ini semua ilmu. Wa kullu syai'in qad buyyina lana fil Qur'an, dan segala sesuatu telah diterangkan untuk kita di dalam Al-Qur'an. Tsumma tala hadhil ayah, disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Qal anzala fiha atau unzila fi hadzal Qur'an kullu ilmin wa kullu syai'in qad buyyina lana fil Qur'an. Diturunkan di dalam Al-Qur'an ini semua ilmu dan segala sesuatu telah diterangkan untuk kita di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah katakan tibyanan likulli syai'. Naam. Dan yang dimaksud ikhwani fillah kulli syai', yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mereka bisa apa? Bisa mendapatkan kemaslahatan mereka dan keselamatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Oleh karena itulah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Ar-Risalah, falaisat tanzilu bi ahadin min ahli dinillahi nazilatun illa fi kitabillahi dalilu ala sabilil huda fiha. Tidak ada atau tidaklah turun kepada seorang pun dari pengikut agama Allah ini suatu peristiwa kecuali di dalam kitabullah dalil yang menunjukkan kepada jalan petunjuk pada peristiwa itu. Kalau mampu mengambil istimbat, mampu mengambil dalil. Nah, sehingga ya ikhwan, dalam perkara apapun ketika kita merujuk kepada Al-Qur'an maka akan mendapatkan petunjuk padanya. Bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman dan diberikan taufik. Dalil yang kedua yang menunjukkan kesempurnaan agama ini, atau sisi pendalilannya bagaimana ya ikhwan? Untuk ayat ini Indak Umar. Ketika Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu penjelas segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira, ini menunjukkan bahwasanya apa? Agama itu sempurna. Nah, agama yang kitab itu diturunkan sebagai sumber hukumnya berarti itulah agama yang sempurna, karena tidak butuh lagi pada kitab-kitab yang lain. Dalil yang kedua ayat di surat Yusuf yang ke-111. Maka kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu bukanlah suatu perkataan yang diada-adakan, akan tetapi itu sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya dan sebagai pemerinci segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Di sini jelas Al-Quran ditegaskan oleh Allah sebagai apa? Tafsilan likulli syai', memerinci, yang tentunya apa? Menunjukkan tentang kesempurnaan agama ini, sehingga seorang tidak butuh lagi mencari-cari hidayah, mencari-cari petunjuk dalam kitab-kitab agama lain. Nah, dalil yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am yang ke-115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Ini jelas. Tammat kalimatullah, sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala.
sidqan wa adla, sidqan fi akhbariha wa adlan fi ahkamiha, yang benar pada semua kabar-kabarnya dan adil pada semua hukum-hukumnya. Naam. Tatkala Allah sifati akhwani fillah kalimahnya dengan apa? Dengan kesempurnaan. Tayyib. Yang kabar-kabarnya kabar yang sidq dan hukum-hukumnya hukum yang adil, menunjukkan tentang kesempurnaan agama ini. Tayyib. Dan sisi kesempurnaan pada agama ini akhwani fillah sangat jelas terlihat. Di antara hal yang menunjukkan dan memperjelas perkara ini, yaitu yang pertama, kita bisa melihat adanya al-kamal fil i'tiqad, kesempurnaan pada perkara-perkara i'tiqad, di mana semua perkara yang wajib diyakini oleh hamba telah Allah terangkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dengan penyampaian yang sempurna. Ini harus kita yakini. Tidak ada pada perkara akidah kemudian sesuatu yang tercecer, yang belum disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga butuh seorang menggali atau bertapa atau mencari wangsit dan seterusnya. Ya, perkara i'tiqad telah dijelaskan dengan penjelasan yang sempurna. Yang sayang dalam masalah ini banyak orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi condong kepada pemikiran-pemikiran orang-orang ahli filsafat Yunaniyah. Nah, baik yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah maupun perkara-perkara gaib yang berhubungan dengan sifat-sifat surga dan neraka, hal-hal yang wajib diimani, juga tentang hari akhir dan seterusnya. Yang kedua, al-kamal fil ahkam, kesempurnaan pada hukum-hukumnya, baik itu pada ahkamul ibadah, hukum-hukum ibadahnya sempurna. Maksudnya sempurna berarti apa? Ya, dalam ibadah sudah tidak butuh lagi kita membuat inovasi, mencari sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kita tinggal menjalankan, tinggal mengikuti. Juga dalam hukum muamalat, jual beli dan seterusnya. Juga dalam hukum imamah, yaitu dalam masalah apa? Pemerintahan. Apa yang wajib atas pemerintah, apa yang wajib atas rakyat, semuanya telah diterangkan dengan keterangan yang sangat gamblang bagi orang-orang yang menginginkannya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang masyhur dari Irbad, "Qad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Aku telah tinggalkan kalian dalam kondisi yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang dari bimbinganku tersebut kecuali orang yang celaka. Kenapa? Karena hukum yang berhubungan dengan agama ini telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Nah, jadi kamal fil i'tiqad, yang i'tiqad kembalinya ke akhbar, ke khabar-khabar wajib kita imani. Jadi hal-hal yang butuh untuk diyakini sudah diterangkan. Sebagaimana pula hukum-hukum yang hendaknya kita jalankan sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang muslim seharusnya dia bersyukur karena tidak ada agama yang selengkap Islam dalam apa? Dalam permasalahan-permasalahan ini. Yang wajib diimani apa?
yang wajib dilaksanakan, apa yang harus ditinggalkan apa. Tidak seperti orang-orang yang jahil yang menganggap kenapa hukum Islam kok ribet. Ini dilarang, nah itu dilarang, yang ini boleh, yang itu tidak. Padahal seharusnya dia malah bersyukur tatkala agama tersebut memberikan apa? Memberikan pengajaran yang sangat sempurna, bahkan sampai masalah buang air. Bagaimana seorang bercebok sampai diterangkan, subhanallah, yang tidak didapati pada agama-agama lain. Kalau permasalahan buang air saja diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana perkara yang berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan zikir dan seterusnya. Nah, kemudian perkara berikutnya yang penting berhubungan dengan masalah ini, afanillah, bahwasanya al-iman bi kamali syariah yujibu 'alal 'abdi amrayn. Ini yang penting. Nah, bahwasanya keimanan terhadap kesempurnaan syariat Islamiyah mengharuskan atas seorang hamba itu dua perkara. Al-awwal al-ittiba' wa tauhidul masdar. Yaitu mewajibkan dia untuk mengikuti. Kalau dia yakin syariat ini sempurna, maka wajib dia mengikutinya dan apa? Tauhidkan, yaitu apa? Menyatukan sumber hukumnya. Dalam artian ketika dia mengambil sumber hukum, ya itu saja cukup Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu kemudian melihat kepada Taurat atau Injil atau kepada kaidah-kaidah Yunaniyah. Nah, sebagaimana Allah telah tegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul datang kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang beliau larang kalian darinya maka berhentilah. Dalil begitu banyak tentang masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan kepada Rasulnya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Dalam surat Jathiyah ayat ke-18. Ini yang menunjukkan wajibnya tauhidul masdar. Maksudnya apa? Menyatukan dalam apa? Dalam ittiba, sumbernya apa? Kenapa? Karena kalau semuanya mengatakan ittiba tapi sumbernya tidak satu, sumbernya beda, ya tidak akan tercapai. Wajib untuk kita apa? Persatukan sumbernya. Sumbernya dari mana? Di sini Nabi diperintahkan fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kami telah jadikan engkau wahai Muhammad di atas suatu syariat, maka ikutilah. Jangan mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Demikian pula perintah ini untuk kita semua. Kita telah menerima Islam sebagai agama kita dan merupakan syariat yang paling mulia, maka fattabi'ha, ikutilah. Jangan mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian perkara kedua yang merupakan konsekuensi dari apa? Dari kesempurnaan Islam ini, al-bu'du 'anil ibtida' wal hadar minhu, yaitu harus menjauh dari ibtida', menjauh dari membuat-buat kebid'ahan dan berhati-hati darinya.
Nah, sehingga dua perkara ini diingat-ingat ya. Kalau kita meyakini bahwasanya syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna, meyakini bahwasanya Islam ini telah sempurna, maka yang pertama wajib untuk apa? Memurnikan ittiba' dan memurnikan dalam pengambilan hukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, kita harus menjauhi dari kebid'ahan-kebid'ahan dan tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama ini. Naam. Dan Nabi SAW telah memperingatkan umat dengan peringatan yang sangat banyak. Bahkan pada setiap khutbah-khutbah beliau tegaskan, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan itu sesat. Demikian pula wasiat beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Karena semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua kebid'ahan itu sesat. Juga athar yang begitu banyak. Di antara yang masyhur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua kebid'ahan itu sesat walaupun manusia menganggapnya bagus. Dan selain kita menjauhi kebid'ahan, juga menjauhi dari pelaku-pelakunya. Karena sungguhnya ahlul bid'ah adalah sejelek-jelek teman yang sangat dikhawatirkan ikhwani fillah untuk seseorang yang bergaul dengan dia akan terjerumus dalam kesesatan sebagaimana dia tersesat. Wal'iyadu billah. Naam, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Athar siapa ini? Indak Ismail. Jangan kalian duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, karena sungguhnya duduk-duduk dengan mereka itu menjadikan hati-hati itu sakit. Indak Ukashah. Athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nama yang diibaratkan mereka itu seperti akrab, seperti kalajengking. Mereka sembunyikan kepalanya di bawah tanah, tapi sengatannya siap untuk dihunjamkan kepada siapa saja mendekat kepadanya. Nah, siapa yang memberikan permisalan seperti ini? Ahmad Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini dua konsekuensi diingat-ingat akhwani fillah yang banyak manusia lalai darinya. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengambil dari konsekuensi ini bahwasanya apa? Man za'ama anna fil islami bid'atan hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Tayyib. Depannya apa? Waman? Man ibtada'a. Tayyib. Man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Naam. Siapa saja mengada-adakan di dalam Islam ini kebid'ahan yang dia pandang itu bagus, maka sungguh dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kenapa? Karena berarti dia menganggap Islam belum sempurna. Nah, maka wajib kita pahami ini sehingga tidak terjatuh dalam perangkap ahlul bidah. Kalau seorang yakin Islam sempurna, maka ingat dua perkara ini. Wajib ittiba' dan al-bu'du 'anil ibtida'. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik.